Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kembali Allah memberikan banyak kenikmatannya untuk kita, sampailah kita bisa bersama-sama menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita yang telah kita kerjakan tercatat sebagai amal yang saleh, yang kelak dengannya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahi kita dengan limpahan pahala yang terbaik. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, begitu juga dengan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan maghrib kali ini kembali kami melanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang sama, yaitu bab tentang yakin dan tawakal. Pada malam hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-76. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar وقال لها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه بخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام hina alqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Kalimat itulah yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Kalimat itu pula yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang berseru kepada beliau, sesungguhnya orang-orang telah bergabung untuk menyerang kalian, maka dari itu takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi ucapan tersebut malahan menambah iman mereka. Mereka mengucapkan, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari yang lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam api adalah cukuplah Allah sebagai penolong diriku ini dan dialah sebaik-baik pelindung. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada banyak iktibar, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan hadis yang kami bacakan tersebut. Terutama mungkin dalam keadaan kita, baik sebagai seorang individu maupun kita sebagai makhluk sosial. Ya, kadang kita melihat keadaan di sekitar kita maupun
dalam kehidupan kita, mendapati suatu hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita, mendapati hal yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Maka salah satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, cukuplah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu insya Allah sudah selesai. Tapi terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, bagi orang-orang yang mungkin tingkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kurang, maka bukan ucapan ini yang ia ucapkan. Mungkin bisa ucapan-ucapan berupa umpatan, makian, caci maki dan lain sebagainya. Kita sadar bahwasanya seringkali ketika kita merasa melihat keadaan kita, melihat kondisi kita sekarang ini, kadang kita merasa tidak yakin kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada umat Islam. Terkadang yang mudah terlontar dari mulutnya adalah cacian-cacian yang disematkan kepada orang-orang yang mungkin menurut kita adalah pelaku kezaliman. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengajarkan untuk tetap yakin bahasanya siapapun yang salah, siapapun yang berbuat zalim, pasti Allah akan membalasnya tanpa kemudian kita mengucapkan ucapan cacian, tanpa kita kemudian mencela. Cukuplah kemudian ketika kita tidak kuasa atasnya, kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena memang itu sudah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sebagai manusia fitrahnya adalah terbawa emosi, terpancing emosi, kemudian kita mohon maaf tersulut amarah untuk mengucapkan hal-hal yang sejatinya mungkin jika itu diucapkan di khalayak malah menimbulkan kegaduhan yang baru. Tentu kalau kita lihat dalam hadis ini yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Raja Namrud yang jelas-jelas ia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun tidak ada ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim mencela Raja Namrud, tapi yang diucapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dicela pun seorang yang berbuat buruk pasti akan Allah balas keburukannya. Begitupun dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau SAW berseru atau orang-orang kafir menyeru beliau bahasanya orang-orang itu telah bergabung untuk menyerang pasukannya Nabi Muhammad SAW. Maka bukannya kemudian Nabi dan pasukannya itu menjadi takut, menjadi getar, tidak, malah justru timbul keimanan di dalamnya. Sekali lagi tanpa ada celaan di dalamnya, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah sesungguhnya Allah yang akan memberikan pertolongan, dan hanya pertolongan Allah sebaik-baik yang penolong bagi kita semuanya. Maka insya Allah jamaah sekalian rahimakumullah, kita umat Islam optimis menatap ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin, para pemimpin-pemimpin yang adil, para pemimpin-pemimpin yang saleh. Terkadang kalau kita evaluasi jamaah, di antara cacian kita, di antara makian kita yang sering kita lontarkan, daripada doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk memohon diberikannya pemimpin yang adil, ternyata lebih banyak cacian yang kita ucapkan. Makian yang sering kita lontarkan, daripada kemudian kita berdoa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada para pemimpin kita petunjuk, hidayah, supaya diberikan kekuatan untuk membimbing umatnya atau memberikan kekuatan kepada dirinya untuk bisa menjadi pemimpin yang adil. Maka dari itu mari jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersama-sama daripada kemudian kita mencaci maki atau kemudian mengumpat, lebih baik kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan sekali lagi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, dengan selalu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu ta'ala alam. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.